Pemirsa, gejala penyakit akibat COVID-19 terus berkembang. Berawal hanya batuk dan demam, kemudian hilang indera penciuman. Kini gejala seseorang terserang virus corona kian beragam. Sejumlah temuan terbaru seperti gejala yang tak biasa dialami pasien COVID-19 pun ditemukan oleh para peneliti. Apa saja gejalanya? Berikut informasinya. Studi terbaru pada November lalu menemukan delirium sebagai salah satu gejala awal COVID-19, khususnya pada kelompok lansia. Delirium merupakan gejala mental yang membuat penderitanya mengalami kebingungan berat dengan kesadaran yang berkurang. Peneliti menduga virus corona juga turut mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengakibatkan perubahan neurokognitif pada sakit kepala dan delirium. Disinyalir terjadi akibat kurangnya pasokan oksigen pada otak dan peradangan jaringan otak akibat badai sitokin yang dipicu oleh virus. Berikut gejala seseorang yang mengalami delirium. Sulit fokus dan mudah teralihkan, suka melamun dan lambat bereaksi, daya ingat menurun, kesulitan berbicara, berhalusinasi, mudah tersinggung dan mood berubah mendadak, sering gelisah, kebiasaan tidur berubah. Para peneliti menegaskan gejala delirium dapat muncul bersamaan dengan gejala COVID-19 lainnya, seperti kehilangan kemampuan indera perasa dan penciuman, serta sakit kepala. Gejala ini bisa muncul lebih awal sebelum batuk dan sesak napas. Tim iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui gejala baru terinfeksi virus corona, delirium, sudah bersama kami ada Profesor Dr. Zubairi Zurban. Ya, selamat siang, Prof. Selamat siang. Prof, ini studi terbaru pada November lalu menemukan delirium sebagai salah satu gejala baru COVID-19 ini. Apa itu delirium, Prof? Iya, delirium adalah gejala bagian dari masalah di susunan saraf pusat akibat COVID-19. Jadi ada waktu itu laporan dimulainya di Amerika ada 817 orang usia lanjut yang diteliti, ternyata cukup banyak, sekitar 28% yang disertai dengan delirium. Dengan pasien menjadi gelisah, kemudian tidak begitu sadar, ada disorientasi dan sebagainya. Ternyata ini merupakan gejala yang primer, gejala utama dari sekitar 16%-an pasien yang masuk unit gawat darurat untuk COVID. Baik, Prof. Sejauh ini apa sih yang menjadi pemicu timbulnya delirium dalam gejala COVID-19 khususnya yang dialami oleh lansia? Mengapa ada beberapa alasan. Yang pertama, akibat reaksi inflamasi semacam peradangan yang terjadi pada COVID, tapi kali ini organ yang inflamasi itu di otak. Kemudian ada kemungkinan akibat badai sitokin. Dan yang ketiga juga mungkin sekali karena ternyata virus corona ini bisa kemana-mana, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke yang lain. Jadi tidak hanya paru. Dulu di awal-awal kita mengira bahwa ini murni penyakit paru dan tidak mengenai organ tubuh yang lain. Baik. Kali ini karena mengenai otak timbul gejala delirium. Baik, Prof, ini virusnya yang mengenai otak atau karena kurangnya asupan oksigen ke otak yang menyebabkan halusinasi dan lain sebagainya? Iya, itu kemungkinan cukup banyak. Jadi salah satunya bisa karena kurang oksigen, bisa karena badai sitokin, bisa karena peradangan, bisa juga karena virusnya langsung. Baik, kemudian tadi Prof menyebutkan bahwa ini dialami lansia, tapi bisa tidak ini juga dialami oleh di luar lansia, misalnya golongan produktif atau mungkin anak-anak? Saya tidak tahu dari data penelitian yang ada itu kan pada lansia, namun ada data lain bahwa kalau dewasa itu misalnya yang terkena
terutama paru, maka ada pasien juga yang dewasa ini dengan stroke. Nah, kalau pasien stroke salah satu gejalanya memang bisa, prinsipnya bisa dengan delirium. Jadi sekali lagi COVID-19 bisa menyebabkan stroke. Kali ini kalau stroke-nya juga pada usia muda. Pada usia muda yang dengan stroke ini memang bisa terjadi delirium. Baik, Prof, sebenarnya kalau delirium itu apakah ada sama halnya dengan seperti gejala happy hypoxia yang dialami pasien COVID? Ya, salah satu kan tadi memang bisa hypoxia itu ada kekurangan oksigen. Jadi salah satu gejala dari pasien COVID-19 yang penting adalah memang oksigennya rendah sehingga perlu tambahan oksigen. Kemudian gejala atau tanda-tanda yang nggak signifikan terlihat yang dialami pasien COVID-19 mengalami delirium ini seperti apa, Prof? Iya, tadi pasien usia lanjut, kemudian kondisinya biasanya berat, bukan yang ringan. Kemudian ini berprognosis buruk, jadi banyak usia lanjut dengan masalah delirium ini yang kemudian tidak tertolong. Baik, berarti delirium ini hanya mungkin terjadi pada mereka yang positif COVID-19 dengan komorbid ya, Prof ya? Iya, dengan komorbid, benar. Jadi memang komorbid pertama tentu usia lanjut, komorbid kedua ya biasanya ada berbagai masalah kalau usia lanjut itu. Usia lanjut itu patokannya di atas 40, 50 atau 60, Prof? Di atas 65 yang diteliti yang Baik, ini. Kemudian gejala delirium ini apakah berbahaya, Prof? Oh, berbahaya. Jadi sekali lagi COVID-19 dengan delirium merupakan tanda-tanda yang berbahaya banget. Jadi dokter harus lebih menangani jauh lebih intensif dibandingkan pasien COVID yang lain. Baik, dibandingkan dengan gejala-gejala yang mungkin sering dialami begitu seperti gangguan pernafasan, sesak nafas atau lain sebagainya. Ini juga perlu diantisipasi ya, Prof ya? Iya, benar. Tapi juga dengan catatan sekitar berapa ya? Sekitar 20, antara 27%-an kurang lebih. Itu bisa tanpa gejala panas dan sesek. Baik. Jadi bisa tanpa gejala utama panas dan sesek dari COVID-19-nya. Untuk mengatasinya seperti apa, Prof? Agar orang yang memiliki yang lanjut usia kemudian memiliki komorbid tidak sampai mengalami gejala delirium jika menjadi pasien COVID-19. Oke, pasien COVID-19 yang masuk yang perlu dirawat itu semuanya wajib diberi antikoagulan, heparin ataupun fondaparinux ataupun low molecular weight heparin, sebuah zat anti pembekuan itu lumayan menolong untuk setiap pasien COVID yang dirawat. Kemudian kalau pasiennya kekurangan oksigen, ya pasien perlu mendapatkan obat namanya dexamethasone, itu juga bukan obat mahal, obat yang lama, heparin juga demikian, dan tentu usahakan pasien dapat obat antivirusnya, remdesivir. Itu yang perlu, dan sambil jadi untuk yang heparin tadi langsung kemudian baru diperiksa bagaimana apakah darahnya terlalu kental atau tidak untuk penanganan lebih lanjut. Baik, terima kasih Prof. Zubairi Jurban telah bergabung dengan kami di iNews Siang.